Hai teman-teman sejawat, bersama saya perawat Nana. Kali ini saya akan membahas tentang balance cairan. Pengertian balance cairan yaitu penghitungan keseimbangan antara cairan masuk dan cairan keluar pada pasien. Tujuannya yaitu 1. Menghitung jumlah masukan cairan, 2. Menghitung jumlah cairan keluar, dan yang ketiga mengetahui balance cairan pada pasien. Cara menghitung IWL atau insensible water loss, rumusnya untuk pasien dewasa yaitu 10 atau 15 dikalikan kilogram berat badan per hari. Ini tergantung kebijakan dari rumah sakit, tapi kalau untuk suhu dingin seperti ruang ICU memakai poin 15. Rumus IWL anak juga berbeda, yaitu rumusnya 30 dikurangi usia dalam tahun dikalikan kilogram berat badan per hari. Cara menghitung IWL khusus untuk kenaikan suhu tubuh juga berbeda. Silahkan pilih salah satu dari cara berikut. Yang pertama, IWL normal ditambahkan 200 dikalikan suhu tinggi dikurangi 36,8 derajat Celcius. Cara yang kedua, 10% dikali cairan masuk dikalikan suhu tinggi dikurangi 36,8 derajat Celcius ditambah IWL normal. Pemantauan sirkulasi renal atau urin. Ketahui urin output normal dulu ya guys. Dewasa urin normal yaitu 0,5 cc kilogram berat badan per jam, sedangkan anak urin normalnya adalah 1 cc per kilogram berat badan per jam, dan bayi urin normalnya adalah 2 cc per kilogram berat badan per jam. Kebutuhan cairan dewasa menurut rumus yang kita ketahui teori Holiday dan Segar, yaitu 10 kg pertama dikalikan 100, terus 10 kg kedua dikalikan 50, sedangkan sisanya kilogramnya dikalikan 20, itu ditambahkan untuk 1 hari. Kemudian untuk kebutuhan cairan anak menurut teori Holiday dan Segar, yaitu 10 kg pertama dikalikan 4, terus 10 kg kedua dikalikan 2, dan sisanya kilogramnya dikalikan 1. Ini dijumlahkan sehingga didapatkan kebutuhan cairan per jam. Cara menentukan derajat dehidrasi sesuai persentase. Untuk dewasa, dehidrasi ringan terjadi 4% dari berat badan, dehidrasi sedang 6% dari berat badan, dehidrasi berat 8% dari berat badan. Untuk bayi dan anak, bila terjadi dehidrasi ringan apabila 5% dari berat badan, dehidrasi sedang 10% dari berat badan, dan dehidrasi berat terjadi bila 15% dari berat badan. Kebutuhan cairan pada luka bakar. Rumusnya yaitu 4 cc dikalikan kilogram berat badan dikalikan luas luka bakar dalam presentasi. Terus metodenya diberikan 8 jam pertama diberikan setengah kebutuhan, sedangkan 16 jam berikutnya diberikan setengahnya sisanya. Cara menentukan derajat luka bakar yaitu dengan the rule of 9.
Rumus kebutuhan cairan pada pasien dehidrasi, yaitu rumusnya derajat dehidrasi dikalikan kilogram berat badan. Cairan resusitasi pada pasien dehidrasi tergantung dengan derajat dehidrasinya. Nah, bagaimana kita mengetahui persentase derajat dehidrasinya? Ini mempunyai rumus, yaitu berat badan sebelum sakit dikurangi berat badan sesudah sakit dibagi berat badan sebelum sakit, kemudian dikalikan 100. Contoh soal, diketahui pasien A waktu sehat berat badannya 55 kg dan sekarang saat sakit berat badannya 53 kg. Berapa derajat dehidrasinya? Jawabnya yaitu dehidrasi sama dengan 55 dikurangi 53 kg dikalikan 100 dibagi dengan 55. Ketemunya 3%. Ini berarti ikut derajat ringan. Contoh soal kebutuhan cairan perawatan biasa. Pasien usia 30 tahun datang dengan diagnosa hipertensi, dispepsia, dan diabetes mellitus. Berat badan saat datang 56 kg, tinggi badan 170 cm. Berapa kebutuhan cairan yang dibutuhkan pada pasien tersebut? Jawabnya yaitu diketahui berat badan 56 kg, maka 10 kg pertama sama dengan 10 dikalikan 100 sama dengan 1000 cc. 10 kg kedua dikalikan 50 sama dengan 500 cc, dan sisanya adalah 6 kilo dikalikan 20 sama dengan 720 cc. Total cairan yang dibutuhkan dalam sehari yaitu 1000 ditambah 500 ditambah 720 sama dengan 2220 cc atau 2,2 liter. Contoh soal IWL anak dengan demam. Pasien anak usia 7 tahun dengan demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever hari ketiga dengan berat badan saat ini 18 kg, suhu sekarang 39,8 derajat Celcius. Berapa IWL anak tersebut? Jawabnya yaitu, ingat, pasien anak dengan demam harus diukur suhunya setiap jam atau 2 jam sebagai pemantauan ketat. Sebab suhu kadang naik kadang turun, tidak menentu ya guys. Apalagi pasien anak harus dimonitor adanya dehidrasi atau tidak untuk menentukan kebutuhan cairannya. Jadi IWL normal ditambah IWL kenaikan suhu tubuh. IWL normalnya anak per jam yaitu 30 dikurangi 7 dikalikan 18 dikalikan 1 jam per 24 jam, ketemunya 23 dikali 18 dikali 1 per 24 jam itu 17,25 cc per jam. Terus untuk IWL kenaikan suhu tubuh untuk demam berarti pengukuran tiap 1 jam karena pengukuran tiap jam berbeda suhunya, sama dengan 200 dikalikan 39,8 derajat dikurangi 36,8 dikalikan 1 sama dengan 200 dikalikan 3 kalikan 1 per 24 jam sama dengan 600 dibagi 24 sama dengan 25 cc per jam. Jadi IWL demam saat anak yaitu 42 cc per jam. Contoh soal dehidrasi. Seorang laki-laki umur 35 tahun dengan berat badan 50 kg menderita
peritonitis dan mengalami dehidrasi berat 15%. Bagaimana resusitasi cairannya? Kebutuhan cairan sama dengan derajat dehidrasi dikalikan kilogram berat badan sama dengan 15% dikali 50 kg sama dengan 7.500 cc atau 7,5 liter. Teknik pemberiannya yaitu 50% dari cairan total 3.750 cc diberikan dalam 8 jam pertama. Sisanya 50% cairan 3.750 cc diberikan 16 jam berikutnya. Yang kedua, agar gangguan hemodinamik cepat teratasi, maka 1 jam pertama diberikan 20 ml per kilogram berat badan. Maka dalam 1 jam pertama diberikan yaitu 1000 ml. Contoh soal menghitung diuresis. Pasien A berumur 54 tahun dirawat dengan diagnosa post-craniotomy. Urin output keluar 500 cc dari jam 9 pagi hingga jam 14.00. Berat badan pasien 50 kg. Hitung berapa diuresis pasien A? Jawabnya, urin normal dewasa kan 0,5 cc kilogram berat badan per jam. Urin output yang keluar 500 cc dari jam 9 pagi sampai jam 14.00 berarti totalnya 5 jam. Diuresisnya itu rumusnya urin output dibagi kilogram berat badan dibagi jam sama dengan 500 dibagi 50 kg dibagi lagi 5 jam. Ketemunya 2 cc per kilogram berat badan per jam, di mana urin output lebih dari 0,5 berarti fungsi ginjalnya masih bagus. Resusitasi cairan dikatakan berhasil apabila 1. MAP lebih dari 65 mmHg, yang kedua CVP sama dengan 8 sampai 12 mmHg, yang ketiga urin output lebih dari 0,5 cc kilogram berat badan per jam, saturasi oksigen lebih dari 90% dan GJS-nya lebih dari 13. Rumus balance cairan yaitu intake dikurangi output. Apa saja yang meliputi input yaitu makan, minum, injeksi, transfusi, dan infus. Sedangkan output terdiri dari urin, IWL, muntah, drain, NGT, feses atau produksi kolostomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.